Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK Yayen Sultan Amai Gorontalo Bek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Anti Mahamud. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Sigela. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam Jabatan Kementerian Agama RI Bek 1 tahun 2025 di LPTK Yayen Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247125000029. Nomor UKG 878231000209. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran TIPEK pada materi ketika kehidupan telah berhenti, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, kita jumpa lagi pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Yang tugas berdoa hari ini silakan maju. Iya. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih sudah pimpin doa hari ini. Mana ketua kelas? Anggota kelas semuanya hadir? Hadir, Bu. Iya, alhamdulillah. Iya. Kita memulai pelajaran hari ini. Ibu mau tahu perasaan kalian semua hari ini? Ada gambar di depan, coba perhatikan di sini. Ada gembira, sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kira-kira ada di posisi mana anak-anak hari ini? Gembira. Ada yang lain? Mengapa atau bikin apa kau ini gembira? Iya, cuacanya cerah ya. Iya. Ibu mulai dengan pertanyaannya. Kita mulai pertanyaan hari ini yang pertama, yaitu apakah pernah anak-anak berpikir bahwa kehidupan ini atau dunia ini akan ada untuk selamanya? Tidak. Oh, tidak pernah berpikir. Iya. Ada yang pernah berpikir tidak? Tidak ada ya? Iya, yang kedua, pertanyaan yang kedua. Jika hidup ini sudah berakhir, apakah ada kehidupan baru lagi atau tidak? Tidak. Oh, tidak ada lagi. Pertanyaan yang ketiga. Ini perbuatan baik dan perbuatan buruk itu pasti ada balasan. Ketika anak-anak sudah tahu pasti akan dibalas, apa yang harus dilakukan? Iya. Apa? Berbuat baik. Iya, berbuat baik. Heidi jawabannya sama ya? Iya. Terima kasih sudah menjawab. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya. Dari pertanyaan Ibu, ada yang bisa tebak tidak hari ini kita belajar tentang apa? Ketika kehidupan telah berakhir.
Iya, sudah ada di buku cetak ya, yaitu kehidupan telah berakhir. Atau hari ini kita belajar di bab 7, yaitu kehidupan telah berakhir. Dengan materi atau KD yang kita pelajari hari ini, yang pertama adalah pengertian hari akhir. Yang kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, hikmah. Hikmah beriman kepada hari akhir atau hikmah yang kita pelajari hari ini tentang hari akhir. Iya, di sini pasti ada tujuannya mengapa kita harus beriman kepada hari akhir. Tujuan yang pertama yaitu agar anak-anak bisa menjelaskan pengertian hari akhir dengan bahasa yang sederhana. Yang kedua yaitu agar anak-anak bisa mengetahui kejadian-kejadian yang terjadi setelah hari akhir. Terus yang ketiga, hikmah yang akan didapat anak-anak bisa mengetahui hikmah yang akan didapatkan dari belajar tentang hari akhir. Jadi pembelajaran kita hari ini dimulai dari pertanyaan, penjelasan dari Ibu, kemudian pertanyaan dan diskusi, kemudian kita mengerjakan asesmen atau soal-soal. Iya. Ibu berharap bahwa hari ini anak-anak semua mengikuti pelajaran dengan serius, ya, agar supaya bisa mendapatkan pelajaran yang berharga, terus meningkatkan iman dan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita melangkah pada pelajaran selanjutnya. Gambar apa? Menggali kubur, terus ada orang yang kemudian mengantarkan jenazah. Iya. Gambar tersebut mengisyaratkan atau mengingatkan kita bahwa hidup ini hanyalah sementara. Ya, jadi hidup itu cuma sementara ya. Jangan kemudian kita terbuai. Iya. Ini perhatikan makna hari akhir. Oke. Pengertian hari akhir. Dibacakan saja, hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta. Ya, di sini tuh hari akhir itu ada dua ya, macam-macam hari akhir. Nanti kita masuk pada hari akhir itu ada dua, yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra, atau kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil itu ditandai dengan misalnya gunung meletus, terus gempa bumi dan lain sebagainya. Itu adalah kiamat kecil. Kalau kiamat besar ada yang tahu? Kiamat besar itu hancurnya semua ya, semua alam. Kalau kiamat kecil itu hancurnya sebagian alam semesta. Tapi kalau kiamat besar berarti sudah semuanya sudah hancur. Kita beralih pada beriman kepada hari akhir. Ada yang tahu apa arti iman? Apa? Iya, iman artinya percaya. Tepuk tangan dulu. Gambar apa? Tiupan sangkakala. Iya, tiupan sangkakala. Jadi hari akhir itu ditandai dengan tiupan sangkakala. Siapa malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Iya, Faris? Malaikat Israfil. Iya, malaikat Israfil. Tepuk tangan dulu. Iya. Terus beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan ya, percaya dan yakin bahwa hari akhir akan terjadi. Terus Ibu mau tanya lagi, beriman kepada hari akhir merupakan rukun iman keberapa? 5. Iya, rukun iman kelima. Tepuk tangan dulu buat kita. Iya, kita lanjut. Iya, itu. Tadi Ibu sudah jelaskan pengertian hari akhir. Yang berikut macam-macam hari akhir. Tadi Ibu sudah jelaskan ada kiamat kecil dan kiamat besar. Iya. Ada gambar apa? Nanti sebentar. Ya, kiamat kubra.
Ada kejadian hari akhir. Jadi setelah dunia ini dia sudah berakhir, maka ada kejadian yang akan terjadi. Ketika hari kiamat terjadi, roh manusia akan menjadi suatu perjalanan yang panjang. Ya, mungkin Ibu ulas lagi yang tadi agak kelewat sedikit bahwa hari kiamat itu juga dijelaskan dalam Al-Qur'annya. Al-Quran surah Al-Qariyah ayat 1 sampai dengan 5. Kira-kira ada yang bisa bacakan surah Al-Qariyah? Ada? Coba tong sama-sama baca surah Al-Qariyah. Ya. Al-Qariyah doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyatu mal-Qariyah wa ma adraka mal yauma yakunun nasu kal farashil mabsus takunul jibalu kal ihmil manfus. Ya, kira-kira sekian ya. Iya. Jadi hari kiamat itu ketika terjadi, manusia itu seperti larun atau kapas yang ditiup angin. Berarti pada waktu itu manusia itu sangat kecil ya. Di mata Allah memang manusia itu kecil seperti debu. Itu sudah kita perkirakan bahwa Allah itu maha besar. Makanya kita harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita kembali lagi kepada kejadian hari akhir. Iya, jadi manusia itu ketika terjadi hari akhir semuanya akan meninggal ya. Iya. Terus setelah meninggal di sini ada yang pertama, kita melakukan tahapan-tahapan untuk hidup dalam beberapa alam. Pertama, kita hidup dalam alam rahim, di dalam kandungan ibu selama 9 bulan. Terus yang kedua, kita masuk ini alam apa yang kita huni sekarang? Yang kita tinggal sekarang? Iya, Faris? Dunia. Iya, alam dunia. Setelah itu kemudian yang berikut adalah alam kubur. Iya, alam kubur, kemudian alam barza. Alam barza itu setelah kubur, kemudian kita tinggal di dalam alam barza itu antara surga dan neraka. Ya, kemudian kita sudah dihisab, tapi kita juga menunggu hari kiamat akan datang. Yang kedua, yaumul bas. Yaumul bas adalah hari dibangkitkan kembali. Jadi setelah roh-roh tadi itu dia berdiam, kemudian dia dibangkitkan kembali. Setelah dibangkitkan, dikumpulkan di sebuah padang yang namanya mashar. Atau kejadian ini disebut dengan yaumul masyhar. Yang berikut, yaumul hisab atau yaumul bijan, atau hari di mana manusia kemudian dimintai segala pertanggungjawabannya yang ada di bumi. Kemudian yang berbuat baik atau amal baiknya lebih banyak, maka tempatnya adalah surga. Dan ketika amal buruknya lebih banyak, maka tempatnya adalah neraka. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Angkat tangan. Belum? Iya. Tepuk konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Iya. Sekarang kita sudah konsentrasi ya? Anak-anak sudah konsentrasi kan? Iya, kita masuk pada hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum Ibu lanjut, apa ada pertanyaan? Yang tadi belum konsentrasi, belum ada yang bertanya, sekarang sudah ada pertanyaan atau belum? Belum? Iya, nanti Ibu jelaskan dulu, nanti ada pertanyaan, ditangguhkan dulu sedikit baru. Iya. Masuk kepada hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir yang pertama adalah kalimat tarji. Kalimat tarji itu, ada yang tahu apa itu hikmah? Ada? Ada yang tahu? Hikmah itu, kata lain dari hikmah adalah pelajaran yang dapat diambil dari suatu perbuatan atau kejadian. Namanya hikmah. Ya. Di sini kalimat tarji adalah innalillahi wa inna ilaihi
rajiun. Jadi ini diucapkan bukan saja orang yang dengar orang meninggal baru diucapkan, tidak ya? Iya. Ketika ada musibah misalnya gempa bumi atau tanah longsor atau dengar orang kecelakaan, kita bisa mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Iya. Sesungguhnya kita milik Allah dan hanya kepadanya kita kembali. Iya, tepuk tangan dulu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun biasanya orang sering mengucapkan, tapi sedikit orang yang hanya mengetahui artinya. Artinya tadi seperti yang Faris mengatakan bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali. Semuanya akan musnah ya anak-anak. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Kita di sini hanyalah sementara. Ya, hikmah beriman kepada hari akhir adalah apa itu? Diharapkan manusia untuk taat dan selalu mawas diri atau hati-hati dalam bertindak. Karena memang semuanya akan kembali dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, sampai di sini ada pertanyaan belum? Kalau belum ada pertanyaan, bagi kelompok ini kelompok 1 nanti setelah apa bisa bertanya? Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ketua kelompoknya kelompok 1 dengan ketua kelompoknya Faris, terus kelompok 2 ketua kelompoknya Salva dan kelompok 3 ketua kelompoknya Indri atau Haidi. Ya, kalau misalnya ada gambar di situ yang kurang dimengerti boleh ditanyakan. Ayo bikin ini dulu nanti kerjakan ini kamu. Ya kerjasama ya. Kerjasama jangan cuma ketua kelompok yang berperan, yang lain anggota juga harus kerjasama. Ya, sudah selesai? Kelompok 1 silakan maju presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan ceritakan hasil pengamatan terhadap gambar kelompok 1. Gambar ke-1, gunung meletus dan tsunami. Gambar kedua, tim yang sedang mengevakuasi korban. Gambar ketiga, banjir dan mobil-mobil tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, gunung meletus dan semua warga melarikan diri. Nomor 2, para tim penyelamat mengevakuasi korban. Nomor 3, musim-musim terjadi banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang menyelamatkan diri. Nomor 2, tim mengevakuasi korban. Nomor 3, banjir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan untuk semua kelompok.
Iya, jadi tadi anak-anak sudah mau berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu mau jelaskan atau melakukan penguatan sedikit bahwa gambar yang tadi yang dibahas itu yang pertama itu terjadinya gempa bumi, kemudian orang-orang menyelamatkan diri. Jadi gambar ini memperingatkan kepada kita bahwa bahaya itu bisa terjadi, tapi kita bisa mengantisipasi untuk melarikan diri atau mencari tempat yang aman, ya. Terus yang kedua, ada gambar orang-orang mengevakuasi mayat. Misalnya di sini kan ada tim yang kemudian oleh pemerintah memberikan pekerjaan kepada mereka untuk selalu mengamankan atau mengevakuasi korban ketika terjadinya bencana. Berarti di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa itu hidup itu harus saling apa? Iya, harus saling membantu. Dan gambar yang ketiga itu gambar tentang apa tadi? Banjir ya, mobil-mobil. Jadi ketika bencana datang, misalnya banjir dan lain sebagainya, itu termasuk kiamat kecil ya. Ya, yang terjadi itu salah satu juga adalah ulah kita manusia, misalnya membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Makanya kita juga sebagai salah satu manusia yang kemudian harus tahu bahwa buang sampah jangan di sembarangan tempat dan lain sebagainya, supaya bencana jangan terlalu terjadi. Iya, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Lanjut. Ya. Gambar apa sana? Salat, ya berarti perbuatan baik dan perbuatan buruk. Perbuatan salat berarti perbuatan baik. Aku mau tanya, selain salat perbuatan baik apa lagi? Angkat tangan dulu kalau mau jawab. Iya. Iya, siapa lagi? Iya, sembahyang. Apa lagi? Iya, belajar. Tepuk tangan dulu. Iya. Yang berikut ada perbuatan buruk, salah satunya berkelahi. Selain berkelahi, apalagi perbuatan buruk? Iya, nah kita dulu. Iya, mencuri. Apalagi? Iya, iya. Durhaka ke orang tua. Iya, durhaka kepada orang tua. Dan satu lagi yang tadi berkata yang kasar, ya, memakai itu berkata yang kasar. Jadi berkata harus yang baik. Iya, tepuk tangan dulu buat anak-anak semua. Ya. Anak-anak kira-kira yang tadi kita belajar tentang apa tadi? Bab 7, ketika kehidupan telah berakhir. Iya, apa saja, apa lagi? Ya, coba ibu yang tanya ya. Ibu yang tanya lagi. Kira-kira tadi yang pelajaran yang pertama, pengertian hari akhir itu apa? Ada yang tahu? Pengertian hari akhir. Coba pikir tadi ibu terangkan di awal pengertian hari akhir. Tidak ada? Yang kedua, kiamat itu ada berapa? Macam-macam kiamat ada berapa? Iya, Safika? 2. Iya, kiamat ada 2. Satu kiamat apa? Iya. Kubra. Iya, kiamat kubra. Satu lagi? Kiamat surga. Kiamat sugra atau kiamat kecil. Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada kata rada? Belum. Ibu tanya lagi. Tadi ibu belum sempat ini. Apakah kiamat itu ada tanda-tanda atau tidak? Iya. Ada, Bu. Iya. Apa satu? Iya. Satu, muncul berbagai fitnah. Iya, munculnya berbagai fitnah. Iya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau jawab? Apa lagi? Iya. Banyak bermuncul nabi palsu. Iya, masih ada yang mengatakan bahwa dia nabi palsu ya, Faris? Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Iya, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu.
Ya, sekarang kan media sosial kemudian beredar di mana-mana, TikTok dan lain sebagainya. Pasti anak-anak juga banyak yang kemudian menyerap informasi-informasi banyak. Tapi Ibu mengharapkan bahwa informasi itu ketika kita lihat jangan langsung kita bilang bahwa informasi itu benar ya. Kadang informasi itu salah. Kesimpulan kita hari ini, ya jadi kesimpulannya bahwa hari akhir adalah hari kiamat adalah hari di mana manusia itu semuanya sudah meninggal dunia. Jadi gunung-gunung juga ya kemudian hancur. Jadi semua yang hidup akan mati, yang diam akan hancur. Kemudian yang kedua, macam-macam hari akhir itu ada dua yaitu kiamat kubra dan kiamat sugra. Perasaannya bagaimana hari ini belajar dengan Ibu? Iya? Gembira. Iya, gembira. Ada lagi? Iya, senang. Yang lain? Iya, jadi belajar hari ini semuanya gembira ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu yang sudah menjawab. Perasaan Ibu hari ini, Ibu sangat bahagia karena pembelajaran hari ini sangat aktif. Anak-anak sangat aktif. Jadi Ibu berikan penghargaan atau pujian yang sebesar-besarnya. Semoga anak-anak hari ini bisa lebih sukses ke depannya sampai mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Iya. Yang berikut kita mengerjakan soal dulu ya. Kerja percaya diri ya, yang menyontek. Saya buat Harus percaya diri. Tunggu. Iya. Kerja sendiri, tak boleh tanya teman. Iya, baca soal dengan teliti. Iya, tunggu. Nanti kumpul sama-sama dengan teman yang lain. Dia masih kerja. Iya, materi selanjutnya atau materi minggu depan. Iya, materi minggu depan adalah harus berteman ya, atau pintar mencari teman. Iya, jadi kita menutup materi hari ini dengan membacakan surat Wal Asri. Ibu mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Doa mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, terima kasih kepada ketua kelas. Ya, dengan doa tadi maka pelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan untuk jumpa lagi minggu yang akan datang atau pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.